Shalom saudara-saudari, kembali kita di channel ini untuk mendengar lagi firman Tuhan. Terima kasih saudara dan saudari yang terus support channel ini dan yang tetap setia untuk mendengar firman Tuhan. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Video sebelum ini kita sudah mendengar mengenai pandangan para ilmuwan dan pandangan Alkitab tentang dinosaur. Bagi kita yang tidak berkesempatan mendengar pelajaran tersebut, linknya ada di description. Nah, video kali ini kita akan bahas mengenai umur bumi yang kita pijak ini. Berapakah umur bumi kita? Ada yang mengatakan puluhan ribu tahun. Ada juga yang mengatakan jutaan tahun. Nah, jangan kemana-mana, kita akan bahas bersama-sama dan mengetahui jawabannya. Kaum evolusi menafsir usia bumi sekitar 4,5 miliar atau bilion tahun berlandaskan pengukuran umur batu-batuan yang tertua. Batuan tertua itu dijumpa tersebar hampir semua benua yang ada di bumi. Batuan tertua tersebut antara lain dijumpa di Akasta Nices di bahagian barat Laut Kanada yang dipercayakan berumur 4,03 bilion tahun. Dan di Greenland bahagian barat berumur sekitar 3,4 bilion tahun. Bahkan ditemui juga batuan tertua di Minnesota River Valley dan Michigan bagian utara yang dikirakan berumur sekitar 3,5 bilion tahun. Dan beberapa lagi tempat di bumi. Jadi dapat kita lihat bahwa umur bumi menurut model evolusi 750.000 kali lebih tua berbanding umur bumi menurut model penciptaan atau kreasi yang sebentar lagi kita akan ketahui. Mari kita lanjut pembahasannya. Mukti Ali dalam bukunya yang bertajuk Para Penghuni Bumi Sebelum Manusia mengatakan andai pun ada yang memikirkan berapa umur bumi yang kita huni ini, maka mereka akan terjebak pada pertanyaan. Dengan cara apa kita mengetahui berapa umur bumi yang selama ini kita pijak? Nah, saudara dan saudari, dengan cara apa kita dapat mengetahui berapa umur bumi? Kita akan mengetahui bagaimana para ilmuwan mengetahui umur bumi dan apa kata Alkitab tentang umur bumi yang kita pijak ini. Sebenarnya ada banyak metode pengukuran umur bumi yang sudah diperkembangkan. Bahkan barangkali jauh lebih banyak dari yang selama ini diketahui. Khususnya oleh kaum awam. Namun yang jadi masalahnya adalah pengukuran tersebut memberikan hasil yang terlalu bervariasi. Mulai dari ratusan tahun sampai ribuan tahun. Jadi hasil seperti ini menunjukkan pengukuran umur bumi yang tidak tepat. Mari kita lihat pengiraan umur bumi menurut berbagai metode perkiraan dalam buku Morris 1977. Bukunya yang bertajuk The Scientific Case for Creation. Dikatakan di sana pengiraan umur bumi menurut berbagai metode terlihat dari peluruhan bidang magnetik bumi, pertambahan radiokarbon ke sistem bumi, perkembangan total populasi umat manusia, terlarutnya sodium dari benua-benua, terlarutnya klorin dari benua-benua, pertambahan partikel kosmik memasuki atmosfer bumi, pertambahan kadar karbonat ke lautan, pertambahan zat sodium ke dalam lautan melalui sungai, pertambahan zat aluminium ke dalam lautan melalui sungai, dan berbagai lagi metode, namun hanya ini yang admin dapat sebutkan. Jadi dapat kita lihat memasuki abad ke-20, manusia secara bersungguh-sungguh menyelidiki umur planet bumi. Berbagai cara telah diterapkan untuk menentukan berapa lama planet bumi ini telah eksis. Penemuan para ahli paleontologi dan arkeologi menunjukkan umur bumi lebih tua dari yang selama ini dipercaya orang. Banyak teori yang digunakan untuk mengukur umur bumi. Ada teori sedimen, teori kadar garam, teori termal, dan banyak lagi. Jadi berapa di antara metode pengukur umur bumi menunjukkan bahwa planet ini masih berusia sekitar 10.000 tahun. Salah satunya adalah eksistensi komet period-period di sistem tata surya kita. Para ahli astronomi juga telah mengamati beberapa kelompok komet. Jadi kehadiran komet period-period dikatakan mendukung umur bumi yang masih muda. Bukti lainnya yang mengatakan bahwa bumi berusia muda adalah hasil penelitian jumlah debu dan partikel kosmik dari luar angkasa yang memasuki atmosfera bumi.
Nah, sebenarnya masih banyak contoh lain yang dapat menunjukkan bahwa umur bumi masih muda. Hanya saja ilmuwan di dunia ini nampaknya telah didominasikan oleh evolusi sehingga mereka lebih menonjolkan metode-metode yang mendukung evolusi. Pernah mendengar nama James Asser? James Asser dalam bukunya yang bertajuk The Annals of the World mengatakan Alkitab adalah sumber kronologi yang sahih. Berdasarkan perhitungannya, dia memberi kesimpulan bahwa hari pertama penciptaan dunia adalah pada sekitar tahun 4004 sebelum Masehi. Nah, bagaimana Asser boleh mendapatkan angka 4004 sebelum Masehi? Mari kita lihat timeline umur bumi sejak hari pertama versi James Asser. Jadi kalau Asser katakan hari pertama adalah pada tahun 4004, maka tahun ini 2020 tambah dengan 4004, jawabannya adalah 6024. Jadi umur bumi menurut kesimpulan Asser 2020 tambah dengan 4004 sekitar 6024. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pandangan ini masuk akal bila mana melihat kronologi Alkitab. Walaupun hari maupun tanggal tidak dapat dipastikan dengan spesifik. Tetapi apabila melihat garis keturunan, umur bahkan tahun kematian para tokoh Alkitab, ini sedikit memberi kita penjelasan bahwa umur bumi saat ini sudah pun mencapai sekitar 6.000 tahun. Nyonya Ellen White dalam bukunya yang bertajuk Membina Keluarga Bahagia mengatakan rencana penebusan yang besar itu akan membawa kembali dengan sempurnanya kepada keadaan yang diperkenankan Allah. Segala sesuatu yang telah hilang oleh dosa akan dipulihkan. Bukan hanya manusia tetapi bumi ini juga ditebus untuk menjadi tempat tinggal abadi bagi orang yang menurut. 6.000 tahun lamanya setan telah bergumul mempertahankan hak miliknya atas bumi ini. Pada waktu ini maksud Allah yang semula dalam penciptaan akan terlaksana. Segala kesucian Allah semesta alam akan menerima dan memiliki kerajaan sampai selama-lamanya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kedatangan Yesus sudah hampir. Mungkinkah umur bumi yang kita pijak ini akan capai 6.030 tahun lagi? Ataukah capai 6.050 tahun? Ataukah capai 7.000 tahun? Firman Tuhan katakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu.